Halo orang-orang baik, salah satu langkah pembebasan kita untuk meraih apapun yang kita inginkan, terutama kesuksesan dalam hidup adalah dengan memberi izin kepada diri kita untuk gagal, untuk menerima sebuah kegagalan, menerima sebuah kekalahan. Dan kita menormalisasi akan hal itu. Ini nggak mudah, bener banget ya. Kita itu kan pengennya menang. Kenapa aku harus nerima sebuah kegagalan atau kekalahan? Masa harus kalah terlebih dahulu sebelum bergerak maju atau sebelum berperang? Nah, ini adalah sebuah konsep di mana kita itu melakukan pembebasan diri agar kita itu bisa untuk belajar melepaskan segala kemelekatan ya. Hal yang terlalu melekat itu nggak baik. Kita mungkin sudah paham akan hal itu. Sesuatu yang penuh obsesif, sesuatu yang harus ya, sesuatu yang membuat kita itu ngerasa genggam terlalu erat adalah hal yang ketika itu terjadi pada diri kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, rasa sakitnya itu jauh berkali-kali lipat lebih pedih. Bener nggak? Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk memiliki mindset seperti ini agar hidup kita itu jauh lebih enak, lebih tenang, dan bisa untuk fokus pada hal-hal yang ingin kita raih dalam hidup. Dan aku Kiki, kita berada di ruang inspirasi. Aku dalam video-videoku berbagi tentang inspirasi hidup ya dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tuh menikmati hidup dan menjalaninya dengan cara yang sangat menyenangkan. Karena memang semuanya nggak rumit teman-teman, semuanya itu sederhana. Hanya pikiran-pikiran kita aja yang biasanya membuat semuanya rumit. Karena apa? Cerita-cerita di masa lalu yang begitu mempengaruhi kita akan kehidupan kita saat ini sehingga kita akan sulit untuk membuat sebuah keputusan besar yang akan berpengaruh pada hidup kita. Nah, kalau ngomongin tentang kesuksesan, itu juga nggak akan lepas dari sebuah kegagalan. Dan ini adalah sebuah pola pikir di mana kita tuh kan pengennya sukses harus berjalan maju apapun yang terjadi dan aku nggak mau untuk nerima kegagalan. Di satu sisi, itu benar banget ya. Ketika kita nggak memiliki teman-teman cerita-cerita di masa lalu yang penuh trauma kegagalan, kekecewaan, itu nggak hanya dalam hal karir aja, pekerjaan aja, bisnis aja, tapi juga dalam hal mungkin asmara, hubungan dengan teman, keluarga, dan sebagainya ya. Tapi kita juga menyadari bahwa ya ada banyak sekali trauma kegagalan itu yang akan membuat langkah kita itu berat. Kalau nggak punya masalah atau trauma tentang kegagalan sih oke aja ya kita oke aku harus menang dan pasti akan menang. Sikap percaya diri itu muncul karena kita ngerasa bahwa ya semuanya baik-baik aja, semuanya akan selalu berpihak padaku ya, semesta akan menurutiku dan sebagainya. Namun problemnya kita begitu kesulitan untuk meraih kesuksesan lagi ya. Mungkin sebelumnya kamu pernah sukses, kamu pernah melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa membanggakan dan akhirnya suatu ketika terpuruk akan sesuatu, rasa-rasanya untuk bangkit itu sulit banget. Kok nggak bisa ya untuk meraih karir atau pekerjaan atau prestasi yang dulu itu mudah banget aku raih. Pernah nggak kamu berada dalam fase seperti itu? Nah, ketika ini terjadi pada hidup kamu, maka mengadopsi pola pikir untuk mengizinkan dirimu menerima kegagalan, ya, itu akan menjadi sebuah pembebasan. Kamu akan melepaskan kemelekatan untuk
terlalu obsesif pada sebuah kemenangan atau kesuksesan. Yang namanya kemenangan ya selalu akan ada kegagalan. Ada saat-saat kita menang, ada saat-saat kita kalah. Ada saat-saat di mana hari-hari itu begitu banyak tawa, ada saat-saat di mana kita menangis. Ada saat-saat hujan turun terus-menerus, ada saat-saat di mana terik matahari itu begitu menyengat ya. Ada saat-saat di mana semuanya tuh kok terasa sangat mudah, ada sih saat-saat di mana kok sulit banget ya, kok ini belum ada jalan keluarnya ya. Ya memang itulah hidup. Tapi ketika kita menyadari dan menerima bahwa itu adalah bagian ya dari permainan kehidupan, maka hati kita itu akan lebih santai, kita itu akan jauh lebih tenang dan akan lebih fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada banyak sekali hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, teman-teman. Ya, cuaca, sikap orang lain kepada kita, perekonomian negara, atau apapun. Hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, batin kita, hal-hal yang kita bayangkan, sikap kita, tindakan kita. Nah, itu yang kita prioritaskan dengan mengadopsi, oke, aku mengizinkan diriku untuk gagal, aku mengizinkan diriku untuk kalah. Ya, maka di satu sisi aku juga sangat-sangat mengizinkan diriku untuk menang, mengizinkan diriku untuk sukses, mengizinkan diriku untuk terus bergerak maju ke depan tanpa ada perasaan was-was lagi. Gimana kalau gagal? Gimana kalau ini nggak berhasil? Gimana kalau proyeknya tersendat? Gimana kalau semuanya nggak setuju? Gimana kalau aku nggak ada pendukungnya? Gimana, dan gimana? Itu lama-lama akan luruh sendiri dan kamu akan mulai mempercayai dirimu sendiri. Karena kan ada dorongan ya dalam hati kita untuk lakukan ini. Ke arah situ. Ayo terus bergerak maju. Dorong sekali lagi. Seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang terus ya dorong kita, ngasih semangat ke kita. Ayo kamu bisa. Sedikit lagi kamu akan menang. Karena ketika kita menyikapi itu sebuah kegagalan atau kemenangan, itu hanyalah sebuah pola pikir yang memang bisa ya untuk di satu sisi meruntuhkan semangat kita, tapi di sisi lain ketika kita sudah netral akan hal itu bukan menjadi sebuah masalah. Bagaimana kita memberi arti, bagaimana kita memberi nilai ya terhadap sebuah kegagalan atau kemenangan. Ya udah, itu kan memang kalau misalkan mau menang, ya harus nerima kegagalan. Nganggap kegagalan adalah sebuah pembelajaran dan akhirnya kita tuh akan enak banget ngadepin apapun dalam hidup kita. Dan akhirnya bisa apa? Fokus, aku sukses, aku menang. Jika gagal gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari pertumbuhan. Jika nggak berhasil gimana? Ya nggak apa-apa. Untuk menang ya memang mungkin harus kalah dulu dan sebagainya. Oh, itu hidup yang enak banget teman-teman ya. Jadi ini pun juga berlaku bagi kamu ketika kamu ingin mengubah hidup ya. Ada banyak sekali ya hal-hal yang mungkin membuat kita itu kecewa sama diri kita sendiri karena aku tuh pengen berubah lebih baik. Aku tuh pengen untuk lebih disiplin. Aku tuh pengen untuk meraih impianku. Tapi rasa-rasanya kok susah banget dan kita tuh ngerasa nggak berprogres sama sekali. Karena fokus kita adalah kok nggak ada yang berubah ya? Kok aku ngerasa gagal terus? Nah ini bisa pakai ya adopsi dari pola pikir mengizinkan diri kita untuk gagal walaupun kita saat ini lagi berprogres ke arah yang lebih baik. Itu akan membuat hatimu juga jauh lebih ringan dalam melangkah teman-teman ya. Dan yang paling enak sih ya kalau misalkan kita mau membangun disiplin baru, maka benar-benar catat setiap hari apa yang kamu rasakan, apa yang kamu komitmenkan untuk kamu lakukan tindakan nyata hari ini, dan ketika teman-teman 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kamu lihat benar-benar progresmu,
kamu akan sadar kok, iya ya, ada hari-hari di mana aku ngerasa gagal banget untuk melakukan tindakan ini, tindakan disiplin ini. Tapi ada hari-hari di mana aku benar-benar konsisten banget. Dan itu akan membuat beban kamu hilang. Rasa-rasanya itu mudah banget ya. Rasa-rasanya kamu nggak akan bergolak lagi dalam pertempuran batin yang nguras banget energi kamu. Jadi, intinya adalah normalisasi apapun itu, baik kegagalan atau kemenangan, ya. Kalah menang itu hanyalah sebuah nilai di mana kita memberi arti lebih pada sebuah kata. Kata-kata memang memiliki kuasa, teman-teman. Tapi kalau kita bisa merangkul segala hal, baik, buruk, gelap, terang, semuanya yang akan membentuk hidup kita dan karakter kita menang. Oke? Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.